Selamat malam, Mas Umam. Selamat malam, Mas. Mas Umam, jadi yang disomasi ini ada berapa, Mas? Bisa dijelaskan? Ya, kalau merujuk pada dokumen yang disampaikan oleh teman-teman PHPP, Partai Demokrat, setidaknya ada 3 akun. Yang pertama memang atas nama Unpacking Indonesia, kemudian ada atas nama Kajian Online, dan satu lagi atas nama yang nama belakangnya Fanani. Memang itu menjadi salah satu akun yang memang diduga melakukan produksi dan juga reproduksi atas materi-materi yang rasanya tidak begitu produktif untuk konteks berdemokrasi, dalam konteks menghadirkan informasi yang relevan, yang kredibel. Jadi 3 itu yang kemudian menjadi fokus. Tetapi tentu tidak menutup kemungkinan jika ada kemudian potensi-potensi yang membuka ruang yang sama, tentu tim dari PHPP Partai Demokrat akan menindaklanjuti selanjutnya. Oke, sebenarnya kalau dari jajaran DPP Partai Demokrat sendiri melihat tudingan-tudingan yang ada di media sosial, kemudian juga sebelum diberikan somasi ini, seperti apa? Ya, memang sejauh ini narasi dan juga argumen yang disampaikan memang cenderung tendensius, dan hal-hal tersebut tentu berpotensi menjadi perusak rujukan informasi bagi masyarakat umum. Artinya bahwa di dalam konteks ini, kalau misal kemudian kita bersikap diam terhadap fitnah tersebut, maka hal itu juga bisa berisiko dianggap sebagai pembenaran. Dan pembiaran juga bisa menciptakan presiden buruk di mana politik fitnah menjadi normal. Nah, situasi ini yang kemudian perlu kita antisipasi, karena sumber fitnah dan juga pola disinformasi juga banyak dilakukan dengan akun-akun anonim, dan pola serangannya juga bersifat terkoordinasi dan juga berulang. Dan itu yang kemudian menjadi concern kita, Mas. Oke, kalau terhadap akun-akun medsos yang bisa diidentifikasi, sudah ada, Demokrat sudah tahu siapa pemilik akun tersebut atau admin akun tersebut, Mas? Ya, kalau nama-nama akun itu memang sebenarnya tentu itu disampaikan dalam surat tadi itu. Ya. Adapun kemudian pihak yang berada di belakangnya atau identitas asli yang berada di dalamnya, tentu publik yang kemudian bisa mengklarifikasi sekaligus juga memverifikasi. Tetapi bahwa nama-nama itu dibuka sekian lebar, tentu memberikan ruang yang sama untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengklarifikasi, bertabayun atas apa yang selama ini berkembang. Kalau misal kemudian itu bisa dilakukan, saya pikir ini menjadi kesempatan yang baik untuk menyelesaikan hal ini, dan supaya kemudian tidak terulang lagi. Karena pola-pola yang terkoordinasi kemudian berulang itu berpotensi menciptakan persepsi publik yang menyesatkan. Dan ini yang kemudian betul-betul berbahaya, karena memang disinformasi itu bisa merusak reputasi dan juga ruang demokrasi kita. Iya, termasuk salah satu nama ini Budius Pili, yang sayang sekali kami sudah mencoba untuk menghubungi yang bersangkutan, namun hingga saat ini belum ada respon untuk diskusi bersama kita malam hari ini. Mas Umam, artinya kalau somasi juga tidak direspon oleh yang bersangkutan dan akun-akun anonim tadi, apa langkah selanjutnya yang mungkin dipertimbangkan oleh Partai Demokrat? Ya, memang kesempatan untuk klarifikasi, untuk tabayun sudah diberikan, dan kita berharap akun-akun tersebut atau pemilik pengelola akunnya juga bisa memberikan klarifikasi secara proporsional, untuk menjelaskan secara clear. Bahkan kalau misal diperlukan juga silahkan memberikan penyampaian permohonan maaf di ruang publik. Saya pikir itu akan jauh lebih bermartabat dan juga kredibel. Tetapi kalau misal kemudian dinilai belum ada langkah-langkah yang lebih baik untuk menyudahi, atau bahkan kalau misal kemudian tetap melakukan pemproduksi atau reproduksi pemberitaan yang serupa, tentu langkah selanjutnya terkait dengan proses hukum akan ditempuh oleh teman-teman di PHPP Partai Demokrat. Nah, ini yang kemudian menjadi positioning kita, dan kita berharap
sekali lagi negara harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau rule of rumors. Dan ini adalah bagian dari upaya pendidikan politik bahwa harus ada demarkasi yang jelas, pemisah yang jelas antara ruang kebebasan berekspresi di dalam panggung berdemokrasi dan juga bagaimana kemudian hukum yang harus ditegakkan. Ada ruang etik, ada ruang hukum yang kemudian harus dijaga bersama. Saya pikir kepentingan kita berada di level itu. Oke. Kalau Demokrat melihat isu ini ketika Pak SBY dikait-kaitkan dengan isu ijazah Joko Widodo, apakah ini ada tendensi penggiringan oleh pihak-pihak tertentu atau muncul secara sporadis saja? Analisa Anda seperti apa? Kita tidak merujuk pada persepsi dan juga spekulasi-spekulasi sampai sejauh itu. Ini kita sifatnya merespon bagaimana kemudian fenomena di digital media kita yang rasa-rasanya tidak produktif, ini kemudian ingin kita netralisir supaya kemudian basis informasi betul-betul kemudian bisa kita letakkan sebagai sebuah rujukan kebenaran dalam berdemokrasi. Dan kalau misal kita memilih diam, maka ruang publik bisa kehilangan rujukan kebenaran. Nah, adapun kemudian kalau misal akun-akun itu kemudian mencoba untuk melakukan langkah yang lebih jauh lagi, kita tidak tahu persis apa agendanya, apa kepentingannya. Saya pikir ini menjadi fenomena saja dalam konteks post-truth politics, dan kita bersepakat ya, siapapun, Pak SBY dan Pak Jokowi juga komunikasi lancar, tidak ada masalah apapun. Dan ini kita ingin meletakkan basis ini sebagai upaya untuk mengokohkan silaturahmi, tidak ada prasangka, tidak ada tendensi, dan betul-betul memang keluarga besar Partai Demokrat dan juga Pak SBY clean and clear, tidak terkait sama sekali dengan perdebatan soal ijazah atau apapun itu. Dan sekali lagi kita berharap ruang politik kita mampu kita optimalkan untuk hal-hal yang jauh lebih produktif, bicara tentang konteks transformasi ekonomi nasional, rehabilitasi dan juga rekonstruksi Sumatera pasca bencana, belum lagi kemudian upaya untuk penataan ulang ya sistem politik kita, satu persatu undang-undang paket politik harus kita cermati bersama. Saya pikir itu jauh lebih produktif daripada kemudian hal-hal seperti ini terus berlanjut. Nah, poin terpenting di dalam konteks ini, kita ingin berikhtiar, karena bagaimanapun juga hoax, fake news, hate speech itu seringkali kecepatannya itu melampaui kemampuan kita dalam mengklarifikasi, dan juga daya rusaknya seringkali kemudian tidak mudah untuk memitigasi. Nah, ini bagian dari ikhtiar kita untuk menyudahi ini dan meletakkan kembali di dalam upaya berdemokrasi yang lebih sehat. Iya, dan baik. Dan untuk meluruskan hal ini, kami juga sudah berikhtiar menghubungi Budios Pili yang lagi-lagi sayang sekali sampai diskusi kita selesai yang bersangkutan tidak merespon. Terima kasih Mas Umam sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Mas Umam, sehat selalu. Selamat malam Mas, terima kasih.